Lepaskan tanganmu, jangan bodoh. Lepaskan saya ingin semua. Apa hakmu untuk menghentikanku? Ini pilihanku, jangan ikut campur. Seorang pria bekerja sebagai TKI di negeri orang. Hidupnya sederhana, sunyi, dan penuh rahasia. Ia menyimpan sebuah kalung jam yang mampu mengabulkan permintaan. Namun setiap keajaiban selalu menukar sebagian dari sisa hidupnya. Sampai suatu malam, ia menyelamatkan seorang wanita asing yang memilih menyerah pada hidup. Dan sejak pertemuan itu, takdirnya mulai bergeser ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Cinta tumbuh, waktu menyusut, dan pengorbanan perlahan mengambil segalanya. Sebelum ceritanya kita lanjutkan, aku ingin mengajak kalian sebentar. Tuliskan di kolom komentar kalian sedang menonton dari kota mana, supaya kita tahu sejauh apa cerita ini menemani kalian. Silahkan tekan tombol like dan subscribe, agar channel ini terus menghadirkan cerita yang menyentuh hati. Semoga setiap dukungan, komentar, dan subscribe yang kalian berikan, dibalas oleh Allah dengan kemudahan urusan, rezeki yang dilapangkan, kesehatan yang dijaga, dan segala hajat dunia akhirat yang dikabulkan. Amin ya robbal alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Fajar selalu tahu ada sesuatu yang tidak wajar pada hidupnya. Bahkan sebelum ia cukup dewasa untuk memahami arti takut. Sejak kecil, ia terbiasa bangun dengan perasaan lelah yang tidak masuk akal. Seolah ia baru saja berjalan sangat jauh, padahal tubuhnya tidak kemana-mana. Rasa itu tidak menyakitkan, tapi menggerogoti. Seperti kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Di lehernya, selalu tergantung sebuah kalung sederhana dengan liontin jam kecil berwarna perak kusam. Jam itu tidak pernah berdetak seperti jam pada umumnya. Tidak ada suara tik-tak, jarumnya diam, tapi bukan mati, hanya menunggu. Kalung itu bukan milik Fajar sejak lahir. Ia menemukannya ketika masih remaja, pada hari ketika hidupnya hampir berakhir. Waktu itu hujan deras, sungai meluap, dan tubuhnya terseret arus. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat kilau cahaya dari dalam lumpur. Tangannya meraih tanpa tahu apa yang ia pegang. Sejak hari itu, ia hidup, dan jam itu tak pernah meninggalkannya. Bertahun-tahun kemudian, Fajar memahami satu hal yang membuatnya tidak pernah berani berharap terlalu tinggi. Setiap kali ia benar-benar menginginkan sesuatu, bukan sekedar berharap, tapi memohon dari dasar hati, jam itu akan bergerak. Bukan maju, tapi mundur. Pertama kali ia menyadarinya adalah saat ibunya sakit keras. Fajar memegang kalung itu erat-erat, memohon tanpa suara. Tidak ada doa yang terucap, hanya perasaan takut kehilangan. Esok paginya, ibunya membaik. Dokter menyebutnya keajaiban kecil. Malam itu, Fajar menatap jamnya lama. Jarum yang sebelumnya menunjuk angka penuh, kini bergeser satu garis ke belakang. Sejak saat itu, ia mulai menghitung hidup bukan dengan tahun, tapi dengan penyesalan. Ia belajar menahan diri, menelan keinginan, menutup harapan sebelum tumbuh. Karena ia tahu, setiap kali jam itu bergerak, ada bagian hidupnya yang diambil. Entah kapan, entah bagaimana. Jam itu tidak pernah memberitahu berapa sisa waktu yang ia miliki, hanya terus mengingatkan bahwa hidupnya bukan sepenuhnya miliknya. Ketika dewasa, Fajar memilih menjadi TKI, jauh dari keluarga, jauh dari siapapun yang bisa membuatnya tergoda untuk menggunakan kekuatan itu lagi. Di negeri asing, hidup terasa lebih aman dalam kesepian. Tidak ada yang ia cintai terlalu dalam, tidak ada yang ia takutkan untuk kehilangan. Setiap pagi, ia bekerja seperti manusia biasa. Setiap malam, ia tidur dengan kalung masih tergantung di lehernya. Kadang, ia bermimpi tentang jam yang berhenti total. Bukan karena waktunya habis, tapi karena ia akhirnya tidak menggunakannya lagi. Malam itu, setelah hari kerja yang panjang, Fajar naik ke atap gedung tempat tinggalnya. Kota terbentang di bawah, penuh cahaya, penuh kehidupan yang tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Angin malam dingin, tapi menenangkan. Ia berdiri di sana, memegang kalungnya tanpa sadar.
Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan dorongan aneh di dadanya. Bukan keinginan, bukan harapan, tapi firasat. Jam itu bergerak sedikit. Fajar menunduk, menatap liontin di telapak tangannya. Jarum yang diam itu kini bergeser sangat tipis, hampir tak terlihat. Namun cukup untuk membuat napasnya tertahan. Sesuatu akan terjadi. Dan malam itu, tanpa ia sadari, hidup yang selama ini ia jaga agar tetap sepi, akan mulai retak perlahan. Pagi di negeri itu selalu datang terlalu cepat bagi Fajar. Matahari muncul tanpa permisi, memantul di dinding gedung beton, memaksa siapapun untuk bangun dan kembali menjadi roda kecil dalam mesin besar bernama kehidupan. Fajar bangun sebelum alarm berbunyi, seperti biasa. Bukan karena rajin, tapi karena tidurnya selalu dangkal. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kalung jam yang tergeletak di dadanya. Jarumnya masih di posisi semalam, tidak bergerak lagi. Entah kenapa, itu tidak membuatnya tenang. Di dapur kecil apartemen bersama, suara bahasa asing bercampur dengan bunyi panci dan langkah tergesa. Fajar menyapa seperlunya, senyum tipis, anggukan kepala. Cukup untuk dianggap ada, tapi tidak cukup untuk dikenal. Ia terbiasa dengan itu. Hidup sebagai bayangan tidak pernah menuntut terlalu banyak. Di tempat kerja, waktu berjalan lambat. Jam dinding berdetak normal, kontras dengan jam kecil yang selalu ia bawa. Setiap detik seolah mengingatkannya bahwa waktu orang lain dan waktunya sendiri tidak berjalan dengan cara yang sama. Fajar bekerja rapi, tenang, tanpa keluhan. Atasan menyukainya karena ia tidak banyak bicara. Rekan kerja menghormatinya karena ia tidak pernah mencampuri urusan siapapun. Tak ada yang tahu bahwa sikap itu bukan sifat, melainkan pilihan. Semakin sedikit ia terikat, semakin kecil godaan untuk menggunakan kalung itu. Siang hari, ia duduk sendirian saat makan. Ponselnya jarang berbunyi. Keluarganya di Indonesia hanya sesekali mengirim pesan, sekadar memastikan ia masih hidup. Fajar membalas dengan singkat. Ia tidak pernah bercerita tentang jam. Tidak pernah bercerita tentang rasa takut yang selalu menempel seperti bayangan panjang. Sore menjelang, tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih lelah. Ada sesuatu yang mengganjal sejak malam sebelumnya. Firasat itu tidak hilang, justru semakin berat, seolah menariknya ke satu arah yang belum ia pahami. Setelah selesai bekerja, Fajar tidak langsung pulang. Kakinya membawanya berjalan tanpa tujuan jelas, hingga akhirnya ia kembali ke gedung tempat ia tinggal. Dan tanpa berpikir panjang, ia menekan tombol lift menuju lantai paling atas. Atap gedung itu jarang didatangi orang, terlalu dingin, terlalu tinggi, terlalu sepi. Tempat yang sempurna bagi seseorang yang ingin menghilang sejenak dari dunia. Angin malam menyambutnya, lampu kota menyala seperti bintang buatan manusia. Fajar melangkah pelan, mendekati pagar pembatas. Tangannya merogoh saku jaket, menyentuh kalung jam itu. Dan di saat itulah ia menyadari, ia tidak sendirian. Beberapa langkah di depannya, siluet seseorang berdiri diam. Tubuhnya menghadap ke arah kota, punggungnya kaku, seolah menahan sesuatu yang terlalu berat. Rambutnya tertiup angin, gaunnya bergerak pelan, dan jarak antara kakinya dan tepi atap terasa terlalu dekat. Napas Fajar tertahan, jam di lehernya terasa hangat, bukan panas, tapi hidup. Ia tidak tahu siapa wanita itu, tidak tahu ceritanya. Tapi seluruh tubuhnya tahu satu hal dengan pasti. Jika ia diam saja malam ini, sesuatu yang tidak bisa diulang akan benar-benar berakhir. Fajar berdiri terpaku beberapa detik. Jarak antara dirinya dan wanita itu terasa seperti jurang yang tak kasat mata. Satu langkah terlalu cepat bisa membuat segalanya berakhir. Satu detik terlalu lambat bisa membuat penyesalan tinggal selamanya. Angin bertiup lebih kencang. Suara kota di bawah terdengar jauh, seperti dunia lain yang tidak ada hubungannya dengan atap ini. Wanita itu tidak bergerak. Tubuhnya kaku, tapi bukan ragu. Lebih seperti seseorang yang sudah memutuskan dan hanya menunggu waktu. Fajar melangkah pelan. Setiap langkah ia atur agar tidak menimbulkan suara. Jantungnya berdetak keras,
seolah ingin keluar dari dadanya. Tangannya berkeringat. Kalung jam di lehernya terasa semakin hangat, seakan menyadari apa yang akan terjadi. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah, wanita itu akhirnya berbicara. Suaranya datar, hampir tanpa emosi. "Jangan mendekat." Bahasanya asing, tapi nada itu universal. Peringatan, batas terakhir. Fajar berhenti. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada kalimat yang terasa pantas untuk seseorang yang sudah terlalu lelah hidup. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan napasnya. "Aku tidak mau apa-apa," katanya pelan. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Wanita itu tertawa kecil, bukan tawa bahagia, lebih seperti ejekan yang lahir dari putus asa. "Terlambat." Kata itu jatuh berat. Fajar melihat bahunya sedikit bergetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang ia simpan terlalu lama. Tanpa berpikir lebih jauh, Fajar bergerak. Langkahnya cepat, naluriah. Ia meraih lengan wanita itu tepat ketika tubuh itu condong ke depan. Semuanya terjadi dalam satu tarikan napas. Suara napas tertahan, sepatu bergeser, dan tubuh yang hampir melayang ditarik kembali ke dunia. Wanita itu berteriak, memukul dada Fajar, bahunya, apapun yang bisa ia jangkau. Amarahnya meledak tanpa arah. "Lepaskan aku, ini hidupku." Fajar tidak membalas. Ia hanya menguatkan pegangan, menahan tubuh itu yang gemetar. Ia bisa merasakan betapa ringannya tubuh itu, betapa rapuhnya. "Aku tidak bisa," ucapnya lirih. Bukan karena keberanian, tapi karena kejujuran. Perlahan, tenaga wanita itu melemah. Pukulannya berubah menjadi dorongan lemah. Akhirnya ia terjatuh berlutut, menangis tanpa suara. Tangannya menutupi wajahnya, bahunya naik turun menahan isak yang tertahan terlalu lama. Fajar melepaskan pelukannya. Ia mundur setengah langkah, memberi ruang. Ia tidak menyentuh lagi. Ia hanya berdiri di sana, menjaga agar wanita itu tidak kembali mendekati tepi. Beberapa saat berlalu tanpa kata, hanya angin dan suara napas yang belum stabil. Akhirnya wanita itu berdiri. Matanya merah, tapi tatapannya tajam. Ia menatap Fajar seolah ia adalah musuh yang baru saja merampas sesuatu yang paling ia inginkan. "Kenapa kau lakukan itu?" katanya dingin. Fajar membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada jawaban yang terdengar cukup. Ia hanya menggeleng pelan. "Maaf." Kata itu membuat wanita itu semakin marah. "Kau tidak berhak," katanya. Suaranya bergetar, antara marah dan hancur. "Kau tidak tahu apa-apa tentang hidupku." Ia berbalik, melangkah pergi dengan langkah cepat. Fajar tidak mengejarnya. Ia tahu, memaksa lebih jauh hanya akan melukai lebih dalam. Dari kejauhan, wanita itu berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata dengan suara rendah, "Jangan pernah lakukan itu lagi pada siapapun." Lalu ia menghilang di balik pintu atap. Fajar berdiri sendirian. Angin malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia merogoh kalung jamnya, menatap liontin itu lama. Jarumnya tidak bergerak. Untuk pertama kalinya, Fajar tidak tahu apakah itu kabar baik atau pertanda buruk. Hari-hari setelah malam itu berjalan tidak wajar bagi Fajar. Tubuhnya tetap bergerak seperti biasa, tapi pikirannya tertinggal di atap gedung. Bayangan wanita itu, suaranya, tatapan marahnya terus muncul tanpa diundang. Ia tidak tahu siapa namanya, tidak tahu di mana ia tinggal, namun ada rasa berat yang tidak mau pergi, seolah ia telah ikut campur dalam hidup seseorang dan meninggalkan luka baru. Di tempat kerja, Fajar mulai lebih sering melamun. Tangannya tetap bekerja, tapi pikirannya melayang. Rekan kerja sempat menegurnya, namun ia hanya mengangguk dan kembali diam. Jam di lehernya tidak bergerak, tetap seperti biasa. Tapi rasa hangat itu kadang muncul, lalu menghilang. 2 hari kemudian, Fajar melihatnya lagi. Wanita itu berdiri di depan gedung tempat ia bekerja, berbicara dengan seseorang. Kali ini ia tidak berdiri di tepi jurang. Ia berdiri di bawah matahari, dengan wajah pucat dan mata yang tampak lelah. Namun kemarahan di tatapannya belum sepenuhnya pergi.
Fajar hampir berpaling, ia tidak ingin mengganggu. Tapi langkahnya terhenti ketika wanita itu menoleh dan mata mereka bertemu. Hening sejenak. Wanita itu berjalan mendekat, langkahnya cepat dan tegas. Fajar menegakkan tubuhnya tanpa sadar, bersiap menerima apapun yang akan datang. "Kau," katanya singkat. "Aku tidak berniat mencarimu," lanjutnya. "Tapi aku tidak bisa diam saja." Fajar menunduk sedikit. "Aku minta maaf jika aku melukai perasaanmu." Wanita itu tersenyum sinis. "Perasaan?" katanya. "Kau tidak melukai perasaanku." Kau melukai rencanaku. Kata itu menancap. Fajar merasakan sesuatu di dadanya mengeras. Ia ingin bertanya, tapi tahu bukan itu waktunya. "Aku tidak minta diselamatkan," lanjut wanita itu. Suaranya lebih tenang, tapi justru lebih dingin. "Hidupku bukan urusanmu." Fajar mengangguk pelan. "Aku tahu, dan aku tidak akan ikut campur lagi." Jawaban itu membuat wanita itu terdiam, seolah ia mengharapkan perlawanan, atau alasan, atau pembelaan. Tapi yang ia dapatkan hanyalah kejujuran yang lelah. Beberapa detik berlalu, wanita itu menghela napas panjang. "Namaku Angelica," katanya akhirnya. "Aku bekerja di sini." Fajar mengangkat kepala. Matanya sedikit melebar. "Aku Fajar." Angelica mengangguk singkat. Hanya itu. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan. Lalu ia berbalik pergi. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia berhenti dan berkata tanpa menoleh, "Jangan ikut campur lagi. Tapi jangan juga berpura-pura tidak pernah terjadi apa-apa." Kata-kata itu menggantung. Fajar berdiri di tempatnya lama setelah Angelica pergi. Hatinya tidak tenang, tapi ada satu hal yang jelas. Amarah wanita itu bukan karena diselamatkan, tapi karena ada luka yang terlalu dalam untuk ia ceritakan pada siapapun. Dan tanpa ia sadari, hidup yang ia jaga agar tetap datar mulai retak perlahan. Sejak pertemuan itu, Fajar mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah ia pedulikan. Jam masuk kerja, pintu kaca gedung, langkah kaki orang-orang yang keluar masuk. Ia tidak mencari Angelica, tapi setiap kali melihat sosok wanita berambut terang, dadanya selalu menegan tanpa alasan jelas. Hari ketiga setelah mereka berbicara, hujan turun sejak pagi. Langit kelabu, udara dingin, dan suasana kantor terasa lebih sepi dari biasanya. Fajar menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat, lalu berdiri di dekat pintu belakang, menunggu hujan sedikit reda. Disitulah ia melihat Angelica lagi. Wanita itu berdiri sendirian di bawah kanopi, menatap hujan tanpa ekspresi. Wajahnya pucat, lebih pucat dari sebelumnya. Tangannya gemetar saat ia menyalakan rokok, lalu mematikannya lagi sebelum sempat dihisap. Fajar tidak berniat mendekat. Ia hanya berdiri beberapa meter jauhnya. Namun Angelica yang lebih dulu menyadari keberadaannya. "Kau selalu muncul di saat yang salah," katanya datar. Fajar tersenyum tipis. "Atau mungkin di saat yang tepat." Angelica mendengus kecil. "Kau ingin apa lagi?" Pertanyaan itu menusuk, tapi Fajar tidak tersinggung. Ia menghela napas, lalu berkata pelan, "Aku dengar tempat ini butuh satu orang tambahan untuk shift sore." Angelica menoleh cepat, matanya menyipit penuh curiga. "Lalu kenapa kau bilang ke aku?" "Karena kau yang bertanggung jawab," jawab Fajar jujur. Angelica terdiam. Hujan terus turun, memisahkan mereka dalam suara gemuruh lembut. Beberapa detik berlalu sebelum ia bicara lagi. "Kau ingin bekerja di sini karena aku." Fajar tidak langsung menjawab. Ia menatap hujan, lalu kembali menatap Angelica. "Aku ingin memastikan kau tidak sendirian." Kalimat itu terlalu jujur untuk situasi yang seharusnya sederhana. Angelica tertawa kecil, getir. "Kau pikir aku butuh penjaga?" "Tidak," kata Fajar. "Aku pikir semua orang butuh seseorang yang tidak pergi." Kata-kata itu membuat Angelica terdiam lebih lama. Matanya berpaling, rahangnya mengeras. Fajar hampir mengira ia akan marah lagi. Namun yang keluar hanyalah helaan napas panjang. "Kau orang paling aneh yang pernah kutemui," katanya.
Dan aku tidak suka orang aneh. Fajar mengangguk. Aku mengerti. Angelika melangkah mendekat, berhenti tepat di depannya. Jarak mereka kini terlalu dekat untuk sekadar orang asing. Tapi jika kau memang mau bekerja di sini, lanjutnya, suaranya rendah. Aku tidak akan memperlakukanmu istimewa. Aku tidak minta itu. Angelika menatapnya beberapa detik, seolah menilai sesuatu yang tidak terlihat. Lalu ia mengangguk singkat. Datang besok. Kita lihat apakah kau bertahan. Fajar mengangguk. Terima kasih. Angelika berbalik pergi tanpa pamit. Hujan masih turun. Tapi dada Fajar terasa lebih ringan. Bukan karena diterima bekerja, tapi karena untuk pertama kalinya setelah lama, ia memilih mendekat alih-alih menjauh. Malam itu, di kamar kecilnya, Fajar membuka kalung jamnya. Ia menatap jarumnya lama. Jam itu tidak bergerak. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah mulai berjalan. Hari pertama Fajar bekerja di tempat itu berjalan canggung. Ia datang lebih awal, berdiri agak kaku di dekat pintu, memperhatikan setiap gerakan seolah takut melakukan kesalahan yang tak terlihat. Angelika hanya memberi isyarat singkat, menunjuk area kerja, lalu kembali pada urusannya sendiri. Tidak ada sambutan, tidak ada basa-basi, hanya rutinitas. Namun justru disitulah semuanya mulai berubah. Jam demi jam berlalu dengan percakapan seperlunya. Instruksi pendek, anggukan kepala, sesekali tatapan singkat yang cepat dialihkan. Angelika tetap dingin, tapi tidak lagi kasar. Fajar bekerja tenang, tidak mencoba mendekat lebih dari yang diizinkan keadaan. Pada hari ketiga, Angelika menyodorkan secangkir minuman tanpa menatap wajahnya. "Kau kelihatan belum makan?" Fajar menerimanya dengan 2 tangan. "Terima kasih." Itu percakapan terpanjang mereka hari itu, tapi cukup untuk membuat sesuatu bergerak pelan di antara jarak yang tersisa. Hari-hari berikutnya, kebiasaan kecil mulai terbentuk. Mereka pulang hampir bersamaan, terkadang berdiri di halte yang sama, diam dalam keheningan yang anehnya tidak terasa canggung. Fajar mulai mengenali cara Angelika menghela napas saat lelah, cara matanya menatap kosong sebelum kembali fokus, cara senyumnya muncul singkat lalu menghilang. Angelika pun mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Fajar. Cara ia selalu datang tepat waktu, cara ia tidak pernah bertanya berlebihan. Cara ia mendengarkan tanpa memotong, seolah kata-kata orang lain lebih penting dari miliknya sendiri. Suatu sore, listrik padam mendadak. Ruangan menjadi gelap dan sunyi. Beberapa orang mengeluh. Angelika berdiri mematung, tangannya sedikit gemetar. Fajar melihatnya. Tanpa berpikir panjang, ia berdiri di dekatnya. Tidak menyentuh, hanya hadir. "Tidak apa-apa," katanya pelan. "Ini hanya sementara." Angelika mengangguk. Napasnya perlahan kembali teratur. Sejak hari itu, jarak mereka semakin menyempit. Bukan karena pengakuan, bukan karena janji, tapi karena kehadiran yang konsisten. Mereka mulai tertawa pada hal-hal kecil, berbagi cerita ringan tentang hari yang melelahkan. Angelika belum membuka luka terdalamnya. Fajar belum membuka rahasia terbesarnya. Namun keduanya tahu, sesuatu sedang tumbuh. Bukan dengan ledakan, tapi dengan denyut yang pelan dan pasti. Suatu malam, saat mereka pulang bersama, Angelika berhenti melangkah. "Kenapa kau masih di sini, Fajar?" tanyanya tiba-tiba, setelah semua yang terjadi. Fajar menatap jalanan di depan mereka. "Karena aku memilihnya." Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Angelika terdiam lama. Angin malam berhembus. Lampu jalan memantulkan bayangan mereka di aspal. 2 bayangan yang berjalan berdampingan, belum saling menyentuh, tapi sudah tidak lagi sendiri. Dan tanpa disadari Fajar, kalung jam di dadanya kembali terasa hangat. Bukan karena permintaan, tapi karena untuk pertama kalinya, ia mengizinkan dirinya terikat pada seseorang. Perubahan itu tidak datang dengan pengakuan. Tidak ada kata cinta. Tidak ada sentuhan yang disengaja. Namun Fajar tahu, sesuatu dalam dirinya mulai goyah setiap kali Angelika tersenyum lebih lama dari biasanya. Hari-hari mereka kini terisi percakapan kecil yang tidak lagi terasa kosong. Cerita tentang masa kecil Angelika yang penuh tekanan. Tentang ayahnya yang keras, dan ibunya yang pergi terlalu cepat. Tentang hidup yang terlihat baik dari luar,
tapi rapuh dari dalam. Fajar mendengarkan, selalu. Ia tidak pernah menyela, tidak pernah memberi nasihat, hanya hadir. Dan justru itulah yang membuat Angelika perlahan membuka diri. Suatu malam, setelah jam kerja usai, mereka duduk berhadapan di ruang kosong. Lampu temaram. Hujan turun perlahan di luar jendela. Suasana terlalu tenang untuk sekadar rekan kerja. "Kau tidak pernah bercerita tentang dirimu," kata Angelika tiba-tiba. Fajar tersenyum tipis. Tidak ada yang menarik. Angelika menggeleng. Tidak ada orang yang sesunyi dirimu tanpa alasan. Kata-kata itu membuat Fajar terdiam. Dadanya menghangat. Bukan oleh kalung, tapi oleh rasa takut yang selama ini ia kubur. Ia meraih kalung jam di balik bajunya, menatap liontin itu lama, lalu mengembuskannya perlahan. "Aku punya rahasia," katanya akhirnya. Dan ini bukan cerita yang mudah dipercaya. Angelika tidak tertawa, tidak memotong. Ia hanya menunggu. Fajar mulai bercerita tentang jam yang mengabulkan permintaan, tentang bayaran umur, tentang hidup yang terus ia jaga agar tidak terlalu berharap. Angelika mendengarkan dengan wajah datar. Terlalu datar. Fajar hampir menyesal telah memulai. "Kau pikir aku gila?" katanya pelan. Angelika menggeleng. "Tidak. Aku pikir kau sangat sendirian." Jawaban itu lebih menyakitkan dari penolakan. Untuk membuktikannya, Fajar melakukan hal yang selama ini ia hindari. Ia menggenggam kalung itu dan berbisik dalam hati. Permintaan kecil, sangat kecil, hanya agar hujan berhenti. Beberapa detik berlalu, hujan benar-benar berhenti. Angelika berdiri, matanya melebar, napasnya tertahan. Ia menatap keluar jendela, lalu kembali menatap Fajar. "Apa harganya?" tanyanya lirih. Fajar menunduk. 1 tahun. Ruangan kembali sunyi. Jam dinding berdetak normal. Kalung jam di leher Fajar terasa lebih berat dari sebelumnya. Angelika mendekat pelan. Tangannya hampir menyentuh dada Fajar, lalu berhenti. "Kau bodoh," katanya pelan. "Dan terlalu baik untuk dunia ini." Fajar tersenyum lelah. Mungkin. Malam itu, rahasia yang selama ini ia sembunyikan telah terbuka. Dan bersamaan dengan itu, garis tak terlihat antara mereka pun menghilang. Tanpa disadari Fajar, jarum jam itu telah bergerak lagi. Dan kali ini, bukan hanya waktunya yang mulai berkurang, tapi juga jarak aman yang selama ini melindunginya dari rasa kehilangan. Setelah malam itu, segalanya terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena Fajar tidak lagi sendirian menyimpan rahasianya. Angelika tidak menjauhinya, justru sebaliknya. Ia menjadi lebih sering hadir, lebih sering menunggu, lebih sering menatap Fajar seolah ingin memastikan ia nyata. Permintaan pertama setelah pengakuan itu datang tanpa direncanakan. Angelika kehilangan sesuatu yang penting baginya. Sebuah berkas lama yang berisi catatan hidupnya, terapi, dan surat-surat yang tak pernah ia kirimkan pada siapapun. Wajahnya pucat saat ia menyadari berkas itu hilang. Tangannya gemetar, napasnya tidak teratur. Fajar melihat itu dan tahu, sebelum ia berpikir panjang, jam itu akan kembali bergerak. "Aku bisa mencarinya," katanya pelan. Angelika menatapnya lama. "Zaman," kata itu terdengar seperti permintaan, bukan perintah. Fajar mengangguk, namun malam itu, sendirian di kamarnya, ia memegang kalung jam itu erat-erat. Ia tidak berdoa dengan kata. Ia hanya berharap agar berkas itu kembali ke tangan Angelika. Keesokan paginya, berkas itu ditemukan di tempat yang mustahil, terselip rapi di laci yang sudah ia periksa berkali-kali. Angelika tidak bertanya, ia hanya menatap Fajar dengan mata berkaca-kaca. "Itu 1 tahun, ya," katanya lirih. Fajar mengangguk. Setelah itu, permintaan kecil lain mulai bermunculan, bukan karena Angelika meminta, tapi karena Fajar tidak sanggup melihatnya terluka. Sakit kepala yang tiba-tiba hilang, mimpi buruk yang tidak datang lagi. Hari-hari berat yang terasa sedikit lebih ringan. 1 tahun, lalu 1 tahun lagi. Fajar berhenti menghitung. Ia hanya tahu tubuhnya semakin mudah lelah. Tidurnya semakin pendek. Namun setiap kali melihat Angelika tersenyum,
Semua itu terasa sepadan. Angelika mulai menyadari perubahan itu. Ia melihat cara Fajar sering terdiam, cara tangannya kadang gemetar saat memegang cangkir, cara matanya tampak lebih tua dari usianya. "Kau membayarnya," katanya suatu malam. "Setiap hari." Fajar tersenyum kecil. "Aku tidak keberatan." Angelika menunduk. Bahunya sedikit bergetar. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu, saat Fajar menatap jamnya, ia melihat jarum itu telah bergeser cukup jauh. Lebih dari yang ia perkirakan. Bukan 1-2 garis, tapi rentang yang seharusnya masih jauh. Ia menghela napas panjang. Tanpa sadar, ia telah menukar masa depannya dengan kebahagiaan yang rapuh. Dan yang paling menakutkan, ia tidak ingin berhenti. Fajar baru menyadari betapa cepat waktu menggerogotinya pada suatu pagi yang terasa biasa saja. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada pertanda aneh. Hanya rasa lelah yang menempel sejak ia membuka mata. Seperti tubuhnya tidak benar-benar beristirahat meski malam telah berlalu. Ia duduk di tepi ranjang, memegang kalung jam itu lebih lama dari biasanya. Ada dorongan aneh untuk menghitung, sesuatu yang selama ini ia hindari. Perlahan, dengan napas tertahan, ia memutar liontin itu dan menatap jarumnya dengan lebih teliti. Jarak yang tersisa membuat dadanya mengencang. 30 tahun. Angka itu muncul tanpa suara, tanpa tulisan. Namun Fajar tahu, ia selalu tahu. Bukan perasaan, bukan perkiraan, melainkan kepastian yang dingin. Waktu hidupnya kini bisa dihitung dengan jelas, dan itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya ia miliki. Anehnya, ia tidak panik. Tidak ada jeritan di kepala. Yang ada hanya keheningan panjang, seperti seseorang yang akhirnya menerima vonis setelah lama menunggu. 30 tahun bukan waktu yang singkat, tapi juga bukan waktu yang aman. Bukan waktu untuk ceroboh, bukan waktu untuk terus mengorbankan tanpa batas. Namun ketika Fajar bertemu Angelika sore itu, semua perhitungan itu runtuh dengan sendirinya. Angelika datang dengan wajah lelah, matanya sembab. Ia duduk di samping Fajar tanpa banyak bicara. Tangannya menggenggam jaket, jari-jarinya pucat. "Hari ini berat," katanya singkat. Fajar menoleh. "Apa yang terjadi?" Angelika menggeleng. "Tidak sekarang." Dan Fajar tidak bertanya lagi. Ia hanya duduk di sana, membiarkan kehadirannya menjadi sandaran. Dalam diam itu, ia merasakan kalung jamnya menghangat, seolah tahu apa yang sedang ia pertimbangkan. Malam itu, Fajar berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Garis lelah di bawah mata, sorot yang tidak setajam dulu. Ia tampak lebih tua dari yang seharusnya. 30 tahun, bisiknya pelan. Ia tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tapi karena pasrah. Jika waktunya terbatas, maka ia ingin menghabiskannya dengan satu hal yang ia pilih sendiri. Bukan dengan ketakutan, bukan dengan perhitungan dingin. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan membawanya semakin dekat pada kehilangan yang paling ia takuti. Perubahan pada Angelika tidak datang tiba-tiba. Fajar menyadarinya lewat hal-hal kecil yang mudah diabaikan orang lain. Cara langkahnya melambat, cara ia sering menekan dadanya saat bernafas, cara senyumnya muncul terlambat dan menghilang terlalu cepat. Awalnya Fajar mengira itu hanya kelelahan, tekanan hidup, luka lama yang belum sembuh. Angelika selalu pandai menutupi rasa sakitnya dengan sikap dingin dan candaan tipis. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta. Hingga suatu malam, Angelika pingsan di tempat kerja. Semuanya terjadi cepat. Tubuh itu ambruk begitu saja. Suara benda jatuh, teriakan panik orang-orang. Fajar menangkap tubuhnya sebelum kepalanya menghantam lantai. Tubuh Angelika terasa ringan, terlalu ringan, seperti kehilangan isi.
Di rumah sakit, waktu berjalan lambat. Bau antiseptik menusuk hidung. Lampu putih terasa kejam. Fajar duduk di kursi dingin, menggenggam kalung jamnya erat-erat, menahan diri agar tidak memohon. Ia menunggu dengan dada sesak. Ketika dokter akhirnya keluar, wajahnya tidak membawa kabar baik. Kalimat-kalimat medis meluncur tenang. Terlalu tenang untuk sesuatu yang menghancurkan. Stadium lanjut. Penyebaran. Waktu yang tidak panjang. Fajar mendengarkan tanpa benar-benar mendengar. Satu kata saja yang melekat dan menenggelamkan segalanya. Kanker. Malam itu, Angelika terbangun dengan wajah pucat dan mata yang tampak lebih tua. Fajar duduk di samping ranjangnya. Ia tidak berbicara. Tidak tahu harus mulai dari mana. Kau sudah tahu, kata Angelika pelan. Bukan bertanya, tapi menyimpulkan. Fajar mengangguk. Tenggorokannya terasa kering. Aku tidak mau kau mengasihaniku, lanjut Angelika. Suaranya lemah, tapi tegas. Aku juga tidak mau kau menggunakan kalung itu untukku. Kata-kata itu membuat dada Fajar seperti diremas. Ia ingin membantah, ingin berkata bahwa ia bisa menolong, bahwa waktu masih bisa ditukar, bahwa keajaiban ada di tangannya. Namun Angelika menggenggam tangannya dengan sisa tenaga yang ia miliki. Aku lelah, Fajar. Dan aku tidak ingin hidup dengan harga hidupmu. Kalimat itu jatuh perlahan, tapi menghancurkan benteng terakhir di hati Fajar. Ia menunduk. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia menangis tanpa suara. Di luar ruangan, malam terus berjalan. Jam-jam lain berdetak normal. Hanya 1 jam yang tetap diam, seolah menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Dan sejak malam itu, cinta mereka tidak lagi sekadar tentang kebersamaan, tapi tentang perpisahan yang perlahan mendekat. Kamar rumah sakit terasa terlalu sunyi untuk 2 orang yang sedang berpamitan pada kemungkinan terburuk. Suara alat medis berdetak pelan, mengingatkan bahwa waktu tidak pernah berhenti menunggu siapapun. Angelika terbaring dengan mata setengah terpejam. Napasnya pendek, dadanya naik turun dengan susah payah. Fajar duduk di samping ranjangnya sejak malam. Ia tidak tidur, tidak juga mengalihkan pandangan. Tangannya menggenggam tangan Angelika yang dingin, seolah jika ia melepaskannya, sesuatu yang lebih besar akan ikut hilang. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu, bisik Angelika pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara mesin. Fajar menggeleng, meski air matanya sudah jatuh lebih dulu. Kau ingin menggunakan kalung itu, lanjutnya. Aku bisa melihatnya di matamu. Kata-kata itu membuat dada Fajar sesak. Ia menunduk, bahunya bergetar. Aku bisa menolongmu, katanya parau. Aku bisa menukarnya, waktuku tidak apa-apa. Angelika mengangkat tangannya dengan sisa tenaga, menyentuh pipi Fajar. Sentuhan itu lemah, tapi cukup untuk membuatnya berhenti bicara. Jangan, katanya tegas namun lembut. Jangan lakukan itu untukku. Fajar menggeleng keras, air matanya jatuh satu demi satu ke spray putih. Aku tidak bisa kehilanganmu. Angelika tersenyum tipis, senyum yang penuh lelah tapi jujur. Kau tidak akan kehilangan aku. Aku hanya akan pergi lebih dulu. Ia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan terakhirnya. Jika kau mencintaiku, kau harus hidup tanpa aku, tanpa kalung itu. Tanpa menukar waktumu untuk orang lain. Fajar terisak. Kata-kata itu terasa seperti hukuman yang terlalu berat. Ia ingin berteriak, ingin menolak, ingin berbohong pada dirinya sendiri. Tapi tatapan Angelika tidak memberinya celah. Janjilah padaku, katanya pelan.
Janjilah kau tidak akan menggunakan kalung itu untukku. Hening. Waktu terasa membeku. Jam-jam lain terus berdetak. Hanya 1 jam yang terasa semakin berat di dada Fajar. Aku janji. Ucap Fajar akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Angelika menutup mata. Setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Tapi senyumnya tetap ada. Terima kasih. Bisiknya. Di luar kamar. Malam terus berjalan. Fajar duduk sendiri setelah Angelika tertidur. Ia menggenggam kalung jamnya. Tangannya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, janji yang ia ucapkan terasa lebih berat daripada kehilangan umur. Dan ia tahu, saat waktunya tiba, janji itu akan diuji dengan cara yang paling kejam. Waktu berjalan aneh setelah malam itu. Hari dan malam bercampur tanpa batas jelas. Fajar tetap datang ke rumah sakit, duduk di kursi yang sama, menatap wajah Angelika yang semakin pucat. Janji yang ia ucapkan masih terngiang jelas. Namun setiap tarikan napas Angelika yang berat, membuat janji itu retak sedikit demi sedikit. Angelika jarang terbangun. Ketika ia membuka mata, pandangannya sering kosong. Tangannya mencari sesuatu di udara, lalu jatuh kembali ke sisi ranjang. Fajar selalu ada. Ia menyeka keringat di keningnya, membetulkan selimut, berbisik hal-hal sederhana agar wanita itu tahu ia tidak sendirian. Malam itu, keadaan memburuk dengan cepat. Suara langkah tergesa memenuhi lorong. Perawat keluar masuk. Fajar diminta menunggu di sudut ruangan. Ia berdiri dengan tangan gemetar, dadanya sesak, napasnya pendek. Dari balik pintu, ia mendengar suara alat medis berubah ritmenya. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk menghancurkan ketenangan terakhir di hatinya. Seorang perawat mendekat. Tatapannya penuh kehati-hatian. Kami sudah melakukan yang terbaik. Kalimat itu tidak dilanjutkan, tapi Fajar mengerti. Lututnya hampir lemas. Ia kembali masuk ke kamar tanpa sadar bagaimana caranya. Angelika terbaring diam. Matanya setengah terbuka. Napasnya tersengal, seolah setiap tarikan adalah perjuangan. Fajar mendekat, menggenggam tangannya dengan putus asa. "Aku di sini," katanya berulang-ulang. "Aku di sini." Mata Angelika bergerak pelan. Ia menatap Fajar dengan sisa kesadarannya. Bibirnya bergerak, berusaha membentuk kata. "Jangan," bisiknya. Hampir tak terdengar. Kata itu seperti pisau. Fajar memejamkan mata. Seluruh tubuhnya gemetar. Janji itu menjeratnya. Tapi cinta menariknya lebih kuat. "Aku tidak bisa," gumamnya. "Aku tidak bisa melihatmu pergi." Ia memeluk tubuh Angelika erat. Bukan pelukan orang yang hendak berpisah, tapi pelukan orang yang menolak kenyataan. Di dada mereka yang saling menempel, kalung jam itu terhimpit di antara. Tangannya bergerak sendiri. Jari-jarinya meremas layontin jam itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak berbisik dalam hati. Ia tidak memohon dengan tenang. Ia meminta. Seluruh ruangan terasa hening. Bukan sunyi, tapi hampa. Jarum jam di layontin itu bergerak cepat. Terlalu cepat. Fajar merasakan sesuatu ditarik keluar dari dirinya. Bukan rasa sakit, tapi kekosongan yang mengalir deras. Nafas Angelika terhenti sejenak. Lalu kembali. Nafas itu lebih dalam, lebih teratur. Warna pucat di wajahnya perlahan memudar. Dadanya naik turun dengan ritme yang stabil. Suara alat medis berubah. Bukan lagi peringatan. Fajar terisak dalam pelukan itu. Keajaiban telah terjadi. Janji telah ia ingkari. Dan jauh di dalam dadanya, ia tahu
Harga dari permintaan ini tidak akan menyisakan apapun. Fajar tidak langsung menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Seluruh perhatiannya tertuju pada napas Angelika yang kini mengalir tenang. Pada denyut hidup yang kembali mengisi tubuh wanita itu. Tangannya masih memeluk erat, seolah takut jika ia melepaskan, keajaiban itu akan runtuh. Angelika membuka mata perlahan. Tatapannya belum fokus, tapi hidup, benar-benar hidup. Fajar tersenyum di antara air mata. Ia ingin tertawa, ingin menangis lebih keras, ingin mengatakan segalanya. Namun, kata-kata itu tertahan di tenggorokannya, berubah menjadi rasa dingin yang merayap dari dada ke seluruh tubuh. Kalung jam di lehernya terasa sangat berat, bukan karena dingin logamnya, tapi karena jarum di dalamnya telah berhenti bergerak. Fajar menunduk, napasnya pendek. Ada rasa kosong yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Bukan lelah, bukan sakit, melainkan seperti sesuatu yang selama ini menopangnya telah dicabut sampai ke akarnya. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya tidak menurut. Dunia di sekelilingnya bergetar pelan. Suara alat medis terdengar jauh, seperti berasal dari ruangan lain. Angelika memanggil namanya. Suaranya sudah lebih kuat. Matanya menatap wajah Fajar dengan kebingungan. Fajar ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia hanya lelah. Namun tubuhnya tidak memberi kesempatan. Kalung jam itu terlepas dari lehernya, jatuh ke lantai dengan suara pelan. Liontin terbuka, memperlihatkan jam kecil yang kini mati. Tidak ada jarum bergerak, tidak ada kilau. Hanya logam kosong. Fajar tersenyum tipis. Ia mengerti sekarang. Harga itu tidak mengambil sebagian. Tidak menghitung tahun. Tidak memberi sisa. Ia mengambil semuanya. Tubuh Fajar terasa ringan. Terlalu ringan. Seperti tidak lagi sepenuhnya berada di ruangan itu. Suara Angelika memanggilnya semakin samar. Wajah wanita itu semakin jauh. Meski jarak mereka tidak berubah. "Aku di sini," bisik Fajar. Entah pada siapa. Lalu pandangannya memudar. Bukan gelap, tapi putih. Seperti cahaya pagi yang terlalu terang untuk ditatap. Ketika perawat masuk kembali, Angelika duduk tegak dengan napas stabil dan detak jantung normal. Keajaiban medis yang tidak bisa dijelaskan. Dokter terdiam. Ruangan dipenuhi kebingungan dan kelegaan. Namun di sisi ranjang, tempat Fajar seharusnya berdiri, hanya ada lantai kosong. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak. Seolah pria itu tidak pernah ada. Hanya sebuah kalung jam mati yang tergeletak sunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak ia diselamatkan, Angelika menjerit. Bukan karena sakit, tapi karena kehilangan yang datang bersamaan dengan hidupnya yang baru. Hari-hari setelah itu berjalan seperti bayangan yang tidak punya arah. Angelika keluar dari rumah sakit dengan tubuh yang perlahan menguat. Hasil pemeriksaan menunjukkan hal yang sama berulang kali. Kanker itu lenyap, bersih, tidak meninggalkan jejak. Para dokter menyebutnya keajaiban, lalu berhenti mencoba memahami lebih jauh. Namun bagi Angelika, dunia tidak pernah kembali normal. Ia mencari Fajar kemana-mana, ke rumah sakit, ke tempat kerja lama, ke atap gedung tempat mereka pertama kali terhubung oleh takdir yang kejam. Ia bertanya pada siapapun yang mau mendengarkan. Sebagian menggeleng, sebagian memandangnya dengan iba, seolah pria itu hanya ada dalam ceritanya sendiri. Malam-malam menjadi waktu yang paling berat. Kamar terasa terlalu luas. Keheningan menekan dada. Setiap sudut mengingatkannya pada kehadiran yang kini tidak ada. Suara langkah yang tak lagi terdengar. Tatapan yang selalu menunggu tanpa menuntut. Kalung jam itu kini tersimpan di laci. Mati, dingin. Angelika tidak pernah menyentuhnya lagi. Baginya, benda itu bukan lagi keajaiban,
melainkan saksi bisu dari harga yang terlalu mahal. Pada minggu pertama, Angelica menangis tanpa suara. Pada minggu kedua, ia menangis dengan suara yang pecah. Pada minggu ketiga, air matanya habis, tapi dadanya tetap sesak. Dan disitulah ia mulai berdoa. Bukan doa yang panjang, bukan doa yang indah. Hanya kalimat sederhana yang terucap berulang-ulang di tengah malam. Ya Allah, kembalikan dia. Ia tidak meminta penjelasan. Tidak meminta keajaiban, hanya memohon dengan ketulusan yang selama ini tidak pernah ia miliki. Ia berdoa di lantai kamarnya, di sudut gereja tua yang kosong, di bangku taman saat fajar menyingsing. Hari demi hari berlalu. Tidak ada jawaban, tidak ada tanda. Namun Angelica tidak berhenti. Ia hidup dengan tenang di luar, bekerja, tersenyum, menjalani hari. Tapi setiap malam, doa itu kembali. Tidak berubah, tidak diganti. Seolah seluruh hidupnya kini menyatu dalam satu permintaan. Dan jauh dari tempat itu, di titik yang tidak bisa dijangkau oleh waktu, sesuatu bergerak pelan. Bukan jam, bukan kekuatan, melainkan kehendak yang tidak lahir dari keajaiban, tapi dari ketulusan yang tidak pernah padam. Pagi itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada firasat yang menekan dada. Angelica bangun seperti hari-hari sebelumnya, duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang memantulkan cahaya pucat matahari. Ia tetap berdoa, bukan karena berharap hari itu berbeda, tapi karena doa telah menjadi bagian dari napasnya. Setelah bersiap, ia keluar rumah lebih awal. Langkahnya pelan, tenang. Hidupnya kini berjalan tanpa tergesa, seolah ia telah menerima bahwa tidak semua yang hilang akan kembali. Di sebuah persimpangan kecil dekat taman kota, Angelica berhenti. Bukan karena sengaja, tapi karena sesuatu membuatnya menoleh. Seorang pria berdiri di sana. Posturnya familiar. Cara ia berdiri, cara bahunya sedikit condong ke depan, cara ia memandang sekitar dengan ekspresi tenang. Pria itu tampak biasa, pakaian sederhana, wajah yang sedikit lebih matang. Tidak ada kalung di lehernya. Angelica menatap tanpa berkedip. Dadanya berdebar keras, bukan karena yakin, tapi karena takut berharap. Pria itu menoleh. Mata mereka bertemu. Tidak ada cahaya, tidak ada denting jam, tidak ada keajaiban yang terasa di udara. Hanya keheningan yang dalam, seperti dua orang yang saling mengenali sebelum kata-kata menemukan jalannya. Angelica melangkah satu langkah, kakinya gemetar. "Fajar," bisiknya. Pria itu tersenyum, senyum kecil yang sama, senyum yang pernah menjadi rumah bagi hatinya. "Angelica," katanya pelan. Air mata jatuh begitu saja. Kali ini bukan karena sakit, bukan karena kehilangan, tapi karena sesuatu yang akhirnya kembali dalam bentuk yang tidak ia bayangkan. Mereka berdiri saling menatap, tidak berlari, tidak berpelukan. Seolah keduanya takut sentuhan itu akan memecah kenyataan. "Aku tidak punya apa-apa sekarang," kata Fajar. Suaranya jujur. Tidak ada jam, tidak ada kekuatan. Angelica menggeleng pelan. Matanya basah, tapi tatapannya teguh. "Aku tidak pernah menginginkan itu." Angin pagi berhembus lembut. Daun-daun bergerak pelan. Waktu berjalan seperti seharusnya. Tidak dipercepat, tidak diperlambat. Fajar menarik nafas dalam. "Aku hidup, benar-benar hidup." Angelica tersenyum di antara air mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa berutang pada keajaiban apapun. Mereka berjalan berdampingan, tanpa janji, tanpa pengorbanan tersembunyi, tanpa hitungan sisa waktu. Hanya dua manusia yang akhirnya bertemu kembali. Bukan karena kekuatan, bukan karena jam, tapi karena doa yang tulus dan cinta yang tidak meminta apapun sebagai bayaran. Cerita Fajar dan Angelica mengajarkan kita bahwa tidak semua keajaiban datang dari kekuatan, dan tidak semua pengorbanan
harus dibayar dengan kehilangan. Terkadang, doa yang paling tulus mampu mengembalikan sesuatu yang bahkan waktu pun tidak sanggup menyentuhnya. Jika kalian merasakan emosi dari cerita ini, jika ada bagian yang membuat kalian terdiam, teringat seseorang, atau meneteskan air mata, jangan simpan sendiri. Silahkan tekan tombol like sebagai tanda bahwa cerita ini sampai ke hati kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.